Kenapa ada orang yang mau dikasih 2 juta? Dan banyak loh. Banyak Ayo. banget. Kamu dulu kok yang mau? Ayo coba aku dulu nih. Kamu gaji terendahmu dulu berapa dulu? Dulu waktu jadi content marketing sama Houselife itu gajinya 28. Ngapain kamu minta gaji banyak-banyak, minta bonus? Nah, ini kan ada nih, ayo, statement kayak gini. Iya, tapi saya nggak setuju sih. Di luar. Oke, halo, selamat datang di Back End Room. Ini adalah sebuah mini podcast dengan durasi kurang dari 10 menit, membahas di balik layar tentang dunia online. Nah, tema hari ini kita akan membahas tentang di balik layar profesi Houselife. Nah, ini pas banget aku ngundang 2 teman diskusi. Yang pertama, Mbak April. Mbak April ini sudah 4 tahun jadi Houselife dan sekarang masih juga jadi Houselife di Kak Lila Management. Ya. Kemudian yang kedua ada Maulidia. Maulidia sudah 3 tahun ya kamu ya jadi Houselife. Hari ini aku pengen tahu POV-nya kalian sebagai Houselife ya. Yang mungkin owner itu gak kepikir ya. Karena yang penonton ini rata-rata ya owner, bisa brand, bisa dari afiliator ya. Oke, pertanyaan pertama. Sulit gak jadi Houselife? Kalau untuk sulit jadi Houselife sebenarnya sulit-sulit gampang ya Pak ya. Nah ini apa ini sulit? Sulit gampang itu maksudnya ada sulitnya, ada mudahnya juga. Buat orang-orang yang suka gacor, suka ngomong pasti suka lah dengan dunia Houselife kayak gitu. Cuman kita sulitnya kadang beberapa kita bukannya sekedar ngomong, tapi kita juga persuasif orang atau membuat orang itu bisa check out barang di kita kayak gitu. Buat ini ya background ya. story-nya, kamu kan MC, benar. jadi profesional MC. Sudah berapa tahun jadi MC? Udah dari 2018. Jadi lebih lama jadi MC daripada jadi host. Iya, betul. Nah, bisa nggak aku bilang gini, kalau kamu jago MC, berarti jago nge-live jualan? Belum tentu. Apa yang bikin? Belum tentu karena kalau nge-live itu, Houselife itu bukannya sekedar ngomong ya Pak. Kita ada ilmu marketingnya juga di situ. Jadi kita harus balance antara kedua itu sih yang membuat kita susah. Kadang kita pintar ngomong, tapi kita belum tentu pintar jualan. Berarti ada MC yang ya dia sudah MC lama, begitu Houselife gak jago. Bisa juga kayak gitu. Tapi kan dia masih pintar ngomong. Iya, tapi yang di kayak orang yang gacor untuk jadi Houselife itu belum tentu dia dari background yang emang suka ngomong kayak gitu, tapi dia pintar jualan kayak itu beda. Ada juga kayak gitu. Ke kamu ya mau. Katanya orang nih ya, yang orang di luar sana enak ya host ya, cuman modal ngomong tok, dapat cuan, dapat ya ampun. Ya. Iki suarane Maul ini sudah Houselife yang serius. Ya Pak. Keseringan teriak-teriak. Karena dulu waktu SMA itu Pak, suaranya luar biasa. Iya, jadi kayak serak banget. Waktu SMA tuh saya ikut OSIS, terus akhirnya sering jadi MC juga. Terus akhirnya gak kepikiran kalau misalnya kerja itu di dunia Houselife ini. Tapi karena kebetulan saya suka ngomong, terus akhirnya saya mempelajari juga kayak ilmu marketing. Akhirnya kok saya sampai sini tuh kayak suka gitu ya berinteraksi sama orang. Iya bener. Berarti gampang? Gampang-gampang susah. Cuman modal ngomong tok wis der. Waduh. Cara apa ya? Kan kadang-kadang owner ya, itu mikir, alah cuma ngomongin itu aja loh, rek. Ngapain kamu minta gaji banyak-banyak, minta bonus? Nah, ini kan ada nih, ayo, statement kayak gini. Iya, tapi saya nggak setuju sih. Di luar sana kan ada nih, gajinya host itu cuma 2 juta. Iya, kamu pernah tahu nggak? Pernah tahu. Ya, Dan kan? saya juga pernah waktu dulu banget pertama kali mengalami Nah, kamu dulu pernah 2 juta, ya kan? Loh, kalau buat owner, ya ngomong tok aja, nggak rapo-rapo aku yang bondo produk, bondo ini studio, ya kamu segitu cukup lah. Nah, apa ini defense-mu? Saya nggak setuju dengan statement yang seperti itu karena ya apa kita istilahnya merelakan suara kita untuk jadi orang penopang pertama yang langsung berhadapan dengan customer, menjual barang produknya. Kita bukan sekedar ngomong, tapi gimana caranya kita mengetahui produknya. Ya. Oke, kamu bilang nggak cuma sekedar ngomong. Berarti kalau kamu ditarget sama ownernya gimana? Ya udah, aku gaji kamu agak banyak, misalkan 4 juta. Kamu tak target omset loh. Kalau dari sisi brand owner kan kamu juga harus mikirin. Aku udah gaji kamu 4 juta, bahkan ada yang 5 juta gitu ya. Aku garansinya apa nih? Kamu pasti ngomset. Kan juga belum tentu ngomset. Nah, terus apa dong? Tapi kalau menurut aku sebagai bos gitu misalnya ya, nggak berani ngasih
gaji yang besar untuk hostnya, itu juga motivasi juga untuk sebagai host itu gimana caranya dia juga bisa balance terhadap gajinya, kayak gitu sih Pak kalau menurut saya ya sebagai host live, karena kita juga mempertimbangkan bukan hanya sekedar ngomong, kita pelajari banyak hal tentang host live, entah itu tata cara hostnya, bagaimana alur dan sebagainya yang kita harus pelajari, bukan hanya sekedar ngomong hai bunda kayak gitu-gitu doang terus sambil scroll HP, ya gak gitu kan. Kenapa ada orang yang mau dikasih 2 juta dan banyak loh? Banyak Ayo, banget. kamu dulu kok ya mau ayo. Ayo coba kamu dulu nih. Kamu gaji terendahmu dulu berapa? Dulu waktu jadi content marketing sama host live itu gajinya 28. Itu double 2,8 job loh itu. Iya, double job. Tapi itu satu hari live-nya berapa jam? live-nya cuma 2 jam per hari, Pak. Ya kan? Kayaknya Tapi bener-bener full kayak saya tuh berdiri, Pak. Mungkin karena kebutuhan kenapa juga. ada ya kebutuhan Iya. gitu ya. Ada orang mau ngambil karena kebutuhan. Jadi sekarang itu range gaji itu sangat bervariasi. Yang paling rendah yang kalian pernah tahu berapa? Saya punya temen waktu itu, padahal di Jakarta ya Pak, itu gaji nggak sampai 2, 1,7. Itu 1 1,7. bulan. Satu Itu hari host live. berapa jam? Nah itu saya juga kurang tahu ya. Kalau itu. Minim 2 jam 3 jam. Ya. Oke. Dan kadang bahkan ada yang waktu itu saya dengan gaji 2,4, jam kerja saya adalah 8 sampai 9 jam dengan bergantian dan Ya, juga berarti total KLM istirahat. besok ganti. Jangan, jangan, ya Allah jangan, semoga aja tidak ya Allah. Iya, oke. Terus tadi kamu bilang ada host yang diem aja, lihat HP, ya cuman ngomong asal formalitas, ya kan? Itu yang terjadi kalau apa karena itu gajinya kerendahan jadi kayak gitu? Apa jaminannya kalau gajinya tinggi terus kualitasnya bagus? Kayaknya lebih ke mereka belum fully mengenali pengetahuan tentang itu ya Pak ya. Jadi host itu sebaiknya seperti ini. Yang pertama tidak di briefing. Di training nggak kalian waktu dulu? Waktu itu kita Kebanyakan kalau kalian masuk kebanyakan perusahaan nggak di training. nggak di training. Jadi Kalau kayak kamu masuk ke kita dulu kan? di training ada. 1 minggu kan, kita fully nggak ada nge-live. Oke. Beda banget Biasanya sih. kayak gitu-gitu karena mereka nggak di training, nggak tahu ilmunya jadinya ya kayak gitu. Betul. Jadi asal. Soalnya gitu. Nah, kalau yang host yang diem aja gitu ya, bisa nggak jadi host yang bagus berkualitas gitu? Kalau menurut saya bisa aja kalau dia ditempatkan di lingkup ruang orang-orang yang sama pekerja kerasnya juga. Itu menarik sih. Jadi culture itu juga penting ya. Iya, Jadi betul. kalau satu kantor itu kualitasnya bagus-bagus, jadinya kalian juga ikut. Nah, itu iya, sih, Pak. benar. Tapi saya juga penasaran sama Pak Andri, kayak dari tadi kan kita terus yang tanya ya. Kita boleh Jadi kayak misalnya Pak Andri sendiri menilai hal tersebut ya apa? Maksudnya kan Pak Andri tuh kalau saya lihat itu pinter banget mencari host live, sampai di luar sana itu banyak orang yang menanyakan kayak gimana sih cari host live yang kayak gitu Pak, gimana sih? Otomatis background kita beda-beda loh Pak. Kita ditempatkan di kerja yang culture-nya yang dulu slow banget, habis itu kita ditempatkan sekarang kayak gini dengan partner kerja yang seperti itu, kita terpacu untuk itu. Gitu sih. Kalau awalnya itu yang nomor satu yang membantu kita itu karena Kak Lila kan live. Aku pernah jadi moderator, itu sangat membantu untuk membangun sebuah culture. Dan aku sudah tahu ciri-cirinya, oh ini kualitasnya bagus, ini enggak dari situ. Karena aku wis praktek gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah ada 3, 4, 5 orang yang bagus-bagus juga, itu jadi culture. Begitu kamu masuk, kalau kualitasmu di bawah 5 orang yang duluan, jadi kamu kan minder, nggak enak juga. Yang lain semangat, terus kamu nggak semangat. Ya, menurutku yang membantu itu culture. Yang kedua itu Kak Lila juga ikut live. Jadi kita nggak cuma teori, kita sudah ngerti yang dicari dari host live itu kayak gimana. Dan saking lamanya 5 tahun 4 tahun lah ya kita ini interview orang, begitu lihat 1 menit cuplikan dia nge-live aja aku udah tahu ini nggak bagus, ini bagus, ini nggak bagus. Bisa langsung ya Pak? Bisa tahu. Dulu nggak tahu. Tapi saking seringnya kita interview orang, kan aku minta ini kan apa? Video kan? waktu Dulu kan diminta video. benar. Itu dari situ, wah ini nggak oke. Oh ini oke. Ya gitu sih. Jadi itu membantu sekali. Tuh. Oke. Itu guys ya sedikit tentang host live. Di balik layarnya ternyata seperti itu, suka dukanya ya. Dari aku kesimpulan terakhir, sebenarnya ada 3 pilar kalau kalian mau live streaming. 1 itu produk ya, yang kedua itu traffic, yang ketiga host live. Tiga-tiganya nggak bisa dipilih, tiga-tiganya harus dibuat bagus, karena kalau enggak ya percuma. Produk bagus, hostnya jelek, percuma. Hostnya bagus, produknya jelek, percuma. Trafficnya nggak ada, percuma. Jadi 3 itu jadi 3 pilar penting. Salah satunya adalah mereka ini. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.